Diharapkan antum masuk kembali. Ya, diharapkan antum masuk kembali. Abad dimasukkan lagi. Ya, malum ini belum terdukung oleh pendanaannya. Jadi kita kan menggunakan yang gratisan. Yang gratis itu hanya 45 menit. Hanya 40 menit kalau nggak salah. Ya, hanya 40 menit. Sehingga Abati udah buka dari tadi. Buka dari tadi. Jam 40, jadi harus diperbaharui ini. Nah, kalau sekarang, kalau antum masuk lagi, sekarang, berarti antum mengikuti materi. Berarti lupa tadi menyampaikan bahwa memang pasti kita sampai 2 kali. Artinya ada pembaharuan. Jadi, ya, nanti kalau sudah ada dananya, ini ya terus terang saja. Dari pihak sekolah belum memberikan ya pendanaan untuk ini ya, untuk apa namanya? Dana uang komitmen sudah tidak ada sekarang. Ya, mungkin pribadi ini. Kita harus membeli yang premium, ya yang premium. Ya lumayan sih, cukup mahal. Relatif ya. Jadi terganggu pembelajaran kita. Dan berarti ini di rumah, ya. Di rumah. Baik, Ananda. Sebagian sudah masuk. Berarti masih mengadmit terus. Tapi ada yang salah, guys. Malah ini Daniel Dion Terry. Bodoh amat kau. Kagak. Ya, Serapit. Baik, Anas. Kita lanjutkan ulang. Sambil Abi memasukkan dulu. Kok dia, guys? Abi ingatkan, mungkin tadi tidak mendengar Rian Abadi itu, yang masuk guys itu. Tolong ya, bisa ketahuan kalau suara. Karena kan di sini nampak siapa yang di unmute, berarti dia yang bicara. Tolong. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya. Berarti masih memasukkan. Baik, kita lanjut lagi. Masih di tata tertib tadi, Abati sampaikan. Cepat saja. Ya, tidak ada cat dan tidak ada suara seperti yang barusan. Tidak boleh ada suara. Dan ini bukan hanya untuk PKW, untuk seluruh guru. Seluruh guru, Ananda ya. Tolong antum camkan itu. Kemudian, akan ada pertanyaan dari Abati kepada antum. Secara pribadi atau secara personal. Atau juga secara umum. Baik, sekarang kita mulai pengertian kewirausahaan secara etimologi. Maaf, Abati masih sambil memasukkan teman-temannya yang masuk. Wira itu berasal dari kata Sangsekerta. Artinya adalah manusia unggul, teladan, manusia yang tangguh, berpikiran maju,
memiliki visi ke depan, futuristik, visioner, wira. Tetapi secara spesifik, wira itu adalah berani, berkepribadian atau berkarakter yang terpuji. Itu adalah wira. Sementara usaha, pekerjaan, perbuatan, prakarsa, daya upaya untuk mencapai satu tujuan, goals yang sudah antum tentukan. Kemudian, secara terminologi, kewirausahaan itu banyak sekali secara terminologi. Pengertiannya banyak sekali. Ratusan mungkin ribuan pengertian. Satu di antaranya adalah menurut Kementerian Koperasi, yaitu kemampuan mencari, mencipta, menerapkan teknologi, dan produk untuk memperoleh keuntungan. Itu adalah kewirausahaan. Menurut salah satu ahli, yaitu Hadi Pranata, yang dimaksud dengan wirausaha itu adalah berani ambil risiko untuk mengelola usaha. Usaha itu, Ananda, bisa untung, bisa rugi. Risiko itu bukan pengertian yang jelek saja, tetapi yang positif juga itu merupakan risiko pada dasarnya. Oke. Kita lanjut dulu. Kemudian secara umum karakteristik atau ciri seorang wirausahawan di antaranya adalah percaya diri. Ini akan Abati tugaskan. Jadi antum catat mulai sekarang. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Kemudian yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Tetapi yang pertama yang harus didahulukan itu orientasinya adalah kepada kinerja, kepada tugas. Sebesar apa yang dikerjakan, sebesar itu pula keuntungan. Sebesar itu pula yang akan didapatkan. Camkan itu. Sebesar yang antum kerjakan, sebesar itu pula yang akan antum dapatkan. Hasil tidak akan apa? Hasil tidak akan. Ada yang tahu? Mengkhianati usaha. Mengkhianati usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu usaha. Boleh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Tetapi itu adalah kalimat motivasi. Secara real, bisa saja. Seseorang yang usaha sejengkal, dia dapat sedepa. Seseorang yang usaha sedepa, dia dapat hasil sejengkal. Dalam pandangan realita. Tetapi kehidupan ini, Ananda, bukan hanya sekedar realita, tetapi ada yang bersifat apa? Nyata. Bersifat? Lanjutkan. Bukan hanya realita yang nampak di depan mata saja, tapi ada yang bersifat Ekspektasi. harapan. Ekspektasi harapan. Boleh. Apalagi yang bersifat? Ini pertanyaan bebas, antum lanjutkan. Bebas antum berekspresi apa yang ada di dalam pikiran antum. Ada yang bersifat bukan hanya realita, bukan hanya yang nampak di mata. Hasil itu bukan hanya yang nampak di mata. Tetapi juga, begini, yang kita kerjakan itu akan menghasilkan sesuatu bukan saja yang bersifat nampak di mata. Kalau di dalam usaha misalnya, bukan hanya yang bersifat finansial uang saja. Tetapi ada yang bersifat, antum padanannya, bukan hanya yang bersifat
materi saja, tetapi ada yang bersifat bukan yang hanya bersifat material saja, tapi ada yang bersifat Abstrak. abstrak, boleh, tapi yang dekat dengan materi biasanya disebut Imaterial. imateri. Terkadang Ananda, yang bersifat imateri itu lebih besar daripada yang bersifat materi. Kalau di dalam hukum, mungkin tuntutan, misalnya orang berperkara, terus menuntut. Menuntut materi bisa saja, sebut sajalah hanya jutaan rupiah. Tetapi tuntutan imateri itu bisa miliaran misalnya. Yang dirugikan itu bukan material, tetapi kehormatan diri. Dan dia minta diganti kehormatannya itu dengan yang bersifat materi. Nah, kehormatan diri itu adalah imaterial. Karena tidak nampak. Begitu di dalam usaha Ananda. Keuntungan itu bukan hanya bersifat materi, tetapi ada yang imaterial. Ada yang dohir, lahir, ada yang lanjutkan, ada yang bersifat lahiriah atau dohiriah, ada yang bersifat lanjutkan batiniah. Ada yang hakikat. Batin. Setiap antum usaha apapun, tidak ada rugi Ananda. Camkan ini, di dalam kewirausahaan tidak ada istilah rugi. Tidak ada. Usaha apapun antum, tidak ada istilah rugi. Semuanya untung. Tetapi keuntungan itu bisa bersifat lahiriah, tapi juga bisa bersifat batiniah, bisa bersifat material, bisa bersifat material. Satu reward dari Abati untuk satu orang dulu. Berikan contoh yang bersifat imaterial. Sebutkan nama. Sebutkan contoh antum usaha bukan mendapatkan materi seperti uang ini, tetapi yang bersifat imaterial. Apa contoh yang bersifat imaterial? Ayo. Cepat. Dihitung. Membuat orang Abati. Sebut dulu namanya. Nama? Daniel. Daniel John, silakan. Contohnya tuh kayak kita bisa membuat usaha kita bisa membuat orang senang. Baik, Daniel John. Terus kalau orang senang, apa keuntungannya lagi buat antum? Ya kalau orang senang tuh saya merasa senang juga karena usaha saya itu bisa menyenangkan orang lain juga. Jadi nggak sia-sia. Baik, good. Ya, 100.000 buat antum. Nilai ya, nilai. Bukan uang itunya. Kalau uang realnya nanti. Uang realnya ketika antum sudah real di lapangan. Baik. Terima kasih, Daniel John. Abati lanjutkan. Lanjut dulu. Berorientasi pada tugas. Antum ini akan Abati tugaskan. Antum harus cari apa pengertian berdasarkan apa? Berdasarkan referensi. Makanya cari dari buku atau juga cari dari internet. Yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Kalau kan antum mau usaha, ingat ya, usaha ini bukan usaha dalam artian bisnis saja atau di dalam kaitannya dengan material. Antum mau mencapai nilai yang bagus di sekolah. Itu adalah usaha. Dan antum jangan suka ragu-ragu, harus ambil risiko. Salah satunya tadi Abati katakan. Ada kalimat wajib antum punya buku. Ada risikonya kan? Kalau antum beli buku. Risikonya ya antum keluar uang. Tapi itu risiko negatif sebut.
atau minus. Tetapi risiko yang positifnya, uang mungkin di bawah 100.000. Tetapi ilmu yang antum dapatkan dari buku itu tidak bisa dihargai dengan, tidak bisa dinilai dengan Jumlah uang gitu. jumlah uang berapapun, Ananda. Dan tidak ada istilah mahal. Contoh misalnya buku ini. Buku ini tidak sampai 100.000. Mahal. Mana ada mahal? Orang membuatnya saja cukup 1 hari. Tidak. Cukup 1 bulan. Tidak, Ananda. Bahkan bertahun-tahun. Ah, masa berarti bertahun-tahun? Iya. Mungkin menulisnya bisa beberapa bulan. Tetapi dia sampai bisa menulis ini memerlukan bertahun-tahun dan puluhan juta atau mungkin ratusan juta dia keluarkan. Yaitu apa? Ilmu. Sementara kita sudah mendapatkan hasilnya. Paham sampai sini? Ananda? Paham, Ini, Pak. ini yang Paham, harus, Mbak. ya, yang harus ditanamkan, ya, tanamkan dalam jiwa antum. Gitu. Baik. Kemudian yang keempat, kepemimpinan. Antum cari apa itu kepemimpinan? Orisinalitas. Orisinal itu adalah asli. Jadi seorang wirausahawan dalam bidang apapun antum nantinya, itu harus mendapatkan atau harus membuat inovasi-inovasi karya antum. Dengan antum memiliki inovasi, apalagi bermanfaat buat orang lain, seperti Daniel tadi sebutkan, bisa membahagiakan, bisa mensejahterakan orang, kita bahagia. Daniel dan juga teman-teman, ingat, ketika kita bisa membahagiakan orang, kalau Daniel mungkin tadi hanya sebatas di dunia, oh saya pun ikut bahagia. Padahal membahagiakan orang dalam agama apapun, khususnya dalam Islam, itu adalah bisa menjadi sebuah jariah, Ananda. Ketika dia bahagia dengan mendapatkan misalnya sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Mungkin bagi kita, sesuatu yang biasa, tetapi diberikan kepada orang lain, bisa membantu kehidupannya. Dalam segala aspek kehidupannya, Ananda. Nah ini ya, jadi terus berpikir. Kemudian yang keenam, orientasi masa depan, visioner. Jadi jangan melihat kondisi hari ini. Ya, visioner. Antum sekarang di SMA 8. Mungkin antum merasa, wah ini adalah sekolah paling hebat. Iya, di Rio paling hebat. Tetapi bukan berarti antum akan dengan senang yang namanya sekolah dimanapun, di tempat apapun, di tempat dimanapun, di tempat apapun, pasti antum akan diuji. Pasti akan diuji. Ada ketidaksukaan, ada ketidaksenangan. Namanya juga antum sedang ada di dalam jihad fisabilillah, dalam perjuangan. Menuntut ilmu itu berjuang, Ananda. Jangan pikir enaknya. Antum mendapatkan tugas-tugas. Apa itu menyenangkan? Di satu sisi ya, ketika udah selesai, udah senang. Apalagi antum dapat ilmu. Tapi begitu menerima tugas, aduh udah mulai. Dan dengan tugas yang macam-macam misalnya. Padahal itu semua adalah untuk antum. Oke, baik Ananda. Sekarang, ini tugas antum. Harus dicari, baik dari buku maupun dari internet nanti. Kita ya punya waktu masih. Ya mungkin sampai habis inilah. Ya sampai ini 40 menit. Tadi itu ini baru diaktifkan kembali di posisi jam 11:30. Menurut pendapat William Bygrave, ya, William Bygrave, ada teori 10D, 10D. Yang pertama ada dream. Nah, antum cari nanti apa yang dimaksud dengan dream. Ya, dream artinya memang mimpi. Ya, tetapi apa yang dimaksud dengan itu? Ya. Jadi mimpi di sini merupakan adalah visi ke depan. Ya, merupakan visi. Maaf, ada yang masuk lagi nih, udah tertinggal.
Baik, yang baru masuk selamat masuklah. Tapi antum ikuti dan antum tanyakan nanti kepada yang tadi ya. Ini sudah terlambat. Sebetulnya Abati bisa saja untuk tidak, tapi sebagai perhatian karena situasi kondisi sekarang teknologinya juga masih seperti ini ya. Artinya teknologinya bagus. Cuman kan ini tidak berbayar. Tapi nanti Abati akan pastikan ya, seperti barusan kan baru ikut berarti dia hanya paling 10 menit dapat. Tapi Abati nggak apa-apa dulu sementara. Tapi minggu depan itu Abati hanya toleransi 1/4 jam, 15 menit. Begitu 15 menit, ada yang setelah itu ada yang masuk lagi oleh Abati tidak akan diizinkan masuk. Oke. Dan Abati kan nampak di sini siapa yang hadir karena ini direkam oleh Abati. Ya, ini terekam. Antum terus yang tertinggal sebetulnya bisa mendapatkan rekaman Abati. Insya Allah nanti akan di YouTube-kan nantinya. Kemudian yang kedua, adalah decisiveness. Decisiveness, yaitu apa? Ketegasan. Di dalam artian seseorang wirausahawan harus mempunyai ketegasan di dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Lambat dia membuat keputusan, tergilas oleh orang lain. Ya. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki satu karakter cepat tepat, membuat sebuah keputusan. Decisiveness. Kemudian yang ketiga, doers. Ini adalah fa'il, orang yang bekerja. Artinya apa? Jangan hanya punya impian, jangan hanya punya mimpi yang besar, sementara tidak ada usaha yang besar. Impian yang besar harus diikuti oleh keteguhan atau kerjaan yang besar pula, dan oleh kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat. Kemudian yang keempat, determination. Determination itu adalah kebulatan tekad, konsistensi, dan ketetapan hati, keteguhan hati. Yang kelima adalah dedication, pengabdian, kesetiaan terhadap apa yang kita cita-citakan. Jangan pelin-pelan. Antum udah masuk SMA 8. Jangan pula mendapatkan rintangan-rintangan, aduh nggak enak, nggak betah ternyata di SMA 8. Tadinya bagus SMA 8. Lantas antum merengek pada orang tua ingin pindah ke sekolah lain. Itu berarti antum tidak memiliki karakter kewirausahaan. Tidak memiliki dedikasi. Dedikasi itu adalah kesetiaan. Antum harus setia sampai selesai. Jangan merepotkan orang tua. Memangnya pindah itu antum sudah rugi nanti, rugi finance, finansial, rugi materi, rugi imateri, rugi waktu, rugi segala-galanya nanti. Itu dedication diantaranya. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu? Devotion ya, devotion. Yaitu ketaatan. Dalam hal ini seorang wirausahawan mencintai usaha yang dibuatnya sendiri, devotion. Antum sudah masuk ke SMA 8 dengan segala resikonya, antum harus tetap di samping dedication, ya, pengabdian, setia, juga antum harus mencoba mencintainya, berusaha untuk menikmati keadaan, semua keadaan. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketujuh, details. Ya, details. Artinya apa? Teliti, kritis, rinci. Ya. Jadi seorang wirausahawan perlu terhadap hal-hal yang dapat mengembangkan atau justru menghambat keberlangsungan usahanya. Artinya harus details. Ya, details. Harus detail sekali apa hal-hal yang bisa menghambat. Apa saja hal-hal yang bisa mendukung terhadap usahanya. Itu. Artinya harus dirinci. Nanti antum akan diajarkan oleh Abati
yaitu untuk mengkaji teori SWOT, ya. Teori SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats, ya. Itu nanti ada. Baik, kemudian yang ke-8 adalah destiny. Ya. Destiny itu adalah tujuan. Antum cari lagi pengertian yang lebih lanjut. Kemudian dollars, dolar, uang, rupiah. Artinya apa? Satu, secara finansial atau tujuan yang akan dicapai adalah hasil yang bersifat finansial, yes, tetapi tidak semuanya, tidak segala-galanya itu. Yaitu yang tadi itu, keuntungan itu bukan hanya material, tetapi juga imaterial. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah distribute. Artinya pendelegasian. Jadi kalau antum punya sebuah usaha misalnya, karakter seorang wirausahawan itu bukan dikekeup, diambil seluruhnya. Ya dia menjadi pimpinan, ya dia menjadi sekretaris, ya dia menjadi karyawan, bukan begitu. Tetapi ada pendistribusian. Dan ini lebih menguntungkan. Dan itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Begitu Ananda. Nah, sekarang tugasnya. Tugasnya nanti lihat di Google Classroom, ya. Cari pengertian tugasnya, maksud Abati nanti harus diserahkan di Google Classroom nantinya, ya. Ini adalah cari pengertian handy, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pahami karakteristik wirausahawan. Pahami karakteristik wirausahawan. Yang tadi yang sudah Abati sampaikan. Terus apakah itu saja? Bukan. Silakan antum cari sendiri. Apa saja? Berapa banyak? Bebas. Tetapi harus antum pahami. Artinya apa? Minimal antum paham 10 karakter wirausahawan. Apakah yang tadi? Boleh. Di luar itu silahkan. Silahkan antum cari sendiri. Karena tidak terbatas Ananda. Yang penting antum mampu untuk menyampaikannya. Dan nanti ujiannya tertulis juga lisan. Jadi ada tulisan dan juga lisan. Silakan sekarang bertanya. Abati waktu paling hanya sekitar 10 menit lagi ke depan. Bertanya yang tertib, serius, kemudian dia sopan bertanyanya. Ayo, silakan. Abati persilakan antum untuk bertanya. Silakan, yang bertanya silakan. Ya, bebas apa saja antum bertanya silakan. Dan ini ada 3 kelas sebetulnya di sini, ada 3 kelas, tapi hanya 65 orang. Jadi ini hanya mewakili 2 lokal, banyak yang tidak masuk. Ya. Nah ini sebentar. Dina Maisarah, mana Dina Maisarah? Kok ininya nggak muncul? Munculkan. Nanda juga tidak muncul. Mana Nanda? Wow. Munculkan. Dina jangan ada suara yang nggak ini. Abati tahu kalau suara. Kemudian silakan bertanya. Oke, Layana mana Layana? Secia. Oke. Miltri. Kok ini banyak yang nggak dibuka ini? Aisyah. Wan. Putri Rana. Nada. Muhammad. Ini saya Mutamima. Muhammad Abdul. William Jaki. Wah, sudah upgrade lagi nih. Wah, ampun. Habis. Mau bertanya? Oke, silakan. Oh, ada. Suara Abi masih ini. Suara Abati masih ada. Ini minta di-upgrade nih. Berapa dolar barusan? Sebentar. Ini ada yang minta di-upgrade ya. Harus dibeli kayaknya. Berapa dolar ini? Alah, ya udahlah nanti. Oke, silakan. Siapa yang bertanya?
Kita punya waktu hanya 10 menit lagi, ini udah langsung mati nanti. Nama saya Mufidah Mansur. Oke, baik. Sebentar ya. Di sini kok belum nampak nih. Mana? Musidah. Mana. Coba tangannya diangkat yang Musidah, mana? Mufidah. Ya, mana tangannya mana? Oh ya, oke. Mufidah Mansur. Oke, Mufidah Mansur. Oke. Mau nanya, tugasnya ini dibuat di mana ya? Di buku atau di kertas? Berarti Mufidah baru masuk. Tadi waktu penjelasan Abati, antum harus punya 2 buku. Buku tulis, buku catatan. Itu akan dinilai oleh Abati. Dinilai apa? Ada. 1 halaman itu dikasih nilai oleh Abati. Tiap halaman dikasih nilai. Nanti ada itunya, ada formatnya, ya, ada formatnya, ada perhitungannya. Awas, ini adalah PKWU. Semuanya ada nilainya. Itu dihitung per halaman itu. Kalau antum mencatat itu. Nah, yang satu lagi tugas-tugas ini di buku tugas. Jadi antum harus punya 2 buku tulis yang sederhana sajalah, buku tulis, 1 buku tugas, 1 buku catatan. Oke, dan dua-duanya akan diperiksa, akan dinilai. Itu 1. Kalau tugas yang tadi ya, dicatat. Tetapi juga nanti ada tugas yang dikerjakan di classroom. Ya. Jadi ada yang sifatnya tulisan dan ada juga yang sifatnya multiple choice ya. Yang sekarang ini kerjakan di itu dulu, tugasnya itu di buku catatan antum. Nah, setelah itu di buku tugas antum. Dan nanti bisa saja kalau tes secara lisan barangkali waktu nggak sempat, tapi mungkin tesnya secara tulisan. Tetapi apa yang secara tulisan di classroom nanti ya, dimasukkan classroom. Tetapi yang dicatat oleh antum juga akan dinilai. Itu namanya nilai tugas. Sementara yang di classroom itu adalah namanya nilai UH atau ujian bloknya atau nilai harian ya, ujian harian. Baik itu Mufidah, tapi untuk Mau nanya satu lagi. Masih Mufidah ya, silakan. Kumpulnya hari ini. Oh, tidaklah. Tidak dikumpul hari ini. Yang harus dikumpulkan itu nanti antum ya, Mufidah dan teman-teman itu tengok-tengok saja di classroom. Kalau ada tugas, makanya Abati akan sampaikan nanti di grup WA bahwa lihat ada tugas di sana gitu, misal ada tugas. Gitu loh ya. Ikuti aja petunjuknya. Oke? Nggak mesti hari ini. Nah, tetapi yang tugas tadi yang Abati sampai ada yang 2 tadi, itu akan kita diskusikan minggu depan. Ya, Abati akan diskusikan minggu depan. Oke, paham Mufidah? Paham. Daniel kelas berapa? IPA berapa? Mufidah IPA berapa? Mufidah IPA berapa? Mufidah MIPA 6. Daniel? MIPA 6, Pak. MIPA 6. Oh iya. Oke, baik. Ibu Epa Yanti ya? Wali kelasnya. Yang lain, silakan. Permisi Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abati. Nama saya Mardatila Beauty. Ya, silakan. Sebagai wirausaha pemula, apa kiat agar tidak mudah menyerah Abati? Mardatila Beauty. Kelas berapa? IPA MIPA berapa? 6 Abati. IPA 6 semua. IPA Ini 6. apa IPA 6 semua ini? Mana yang IPA 7? Bukan jantungan. IPA 7 siapa? Ada halo IPA 7? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. IPA 1, 2, 3, 4. IPA 4. Mana IPA 4? Hadir? Hadir. Oke, hadir. Oh iya, Naufal IPA 4. Naufal Aziz IPA 4. IPA 5. Hadir, Pak. Hadir, oke, baik. Di antaranya Alvin, oke, Dwi Putra. Oke, sekarang kembali ke ini, ke Mardatila Beauty. Bisa diulang Mardatila tadi pertanyaannya? Bisa Pak. Ya. Pak.
Sebagai wirausaha pemula, apa kiat agar tidak mudah menyerah, Pak? Ada yang mau membantu jawaban? Sebagai wirausahawan pemula, bagaimana mungkin supaya tidak mudah menyerah? Tadi kalimatnya bukan bagaimana ya? Apa ya? Apa? Apa? Yang dimaksud apa di sana apa? Kiat atau apa? Dibuka aja Mardatila itunya. Dibuka. Ya, oke. Iya, kiatnya. Kiatnya. Bagaimana Kiatnya, caranya Pak. kalau kiat? Bagaimana caranya Iya, supaya iya. tidak mudah Menyerah. menyerah? Ananda, ini jawab pertanyaan ini, pertanyaan terbuka. Jawabannya juga terbuka, bisa beragam. Abati akan kasih antum nilai. Yang bertanya tadi sudah dapat nilai. Sekarang Abati jawabannya serahkan kepada antum dan antum juga dapat nilai. Ayo. Tunjuk tangan. Nih pertanyaannya. Kita sebagai wirausahawan pemula nih. Ya, namanya pemula. Baru. Bagaimana caranya supaya tidak mudah kita ini cepat ngedrop, cepat putus asa, cepat menyerah istilah beauty tadi. Ayo, silakan. Saya Kak, Baik, Siti. yang pertama mempunyai mimpi yang besar. Siti satu aja Siti ya, jangan banyak-banyak, satu. Siti kelas berapa? IPA 5. Siti apa? Anggi. Iya, Anggia. Siti Anggia. IPA 5. Oke. Apa jawabannya tadi? Mempunyai mimpi yang besar. Oke, dream, mimpi yang besar. Oke. Sempurnakan sekarang oleh Siti, sempurnakan. Contohnya apa? Karena mimpi yang sangat besar bisa jadi motivasi bagi kita sendiri. Jadinya kita nggak gampang nyerah juga gitu. Baik, itu adalah penjelasan daripada mimpi besar. Baik, bagus. Itu ada penjelasan. Sekarang kasih konkret contoh. Contoh mimpi besar apa misalnya? Berikan contohnya. Contoh mimpi besar apa? Bukan mimpi besar nanti harus mandi. Ayo, mimpi besar apa contohnya? Apa Siti? Berikan contoh. Contohnya Siti punya mimpi besar misalnya. Apa misalnya? Ini Dina sudah. Oh ini. Ayo mimpi. Mimpi. Siti, apa contoh mimpi besar? Mempunyai. Ini siapa? Naufal. Oke lah, bantu oleh Naufal, nggak apa-apa. Naufal tadi antum bicara apa? Nggak jadi. Ini ada yang baru mau masuk nih. Abati masukkan sekarang. Perhatian ya kepada yang baru masuk. Minggu depan itu Abati tidak akan masukkan lagi. Sekarang ya Abati masukkan karena antum udah tertinggal. Dianggap tidak hadir aja. Hanya dikasih waktu 15 menit. Artinya jam 11.15 antum belum masuk, antum udah dianggap tidak hadir. Tapi sekarang Abati masukkan bersantai masuk lagi. Baik ya, Siti belum bisa melanjutkan. Sekarang pertanyaan, jawaban lagi. Untuk menjawab dari beauty tadi. Dari Mardatila Beauty. Ayo, Mardatila Beauty. Saya Pak. Siapa nih? Apa lagi? Laki-laki? Saya Pak. Saya Pak. Sebut namanya.